Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas hal-hal yang menarik perhatian orang. Ada dua faktor penarik perhatian, yaitu yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu adalah faktor yang berasal dari dalam diri kita. Yang kedua faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar diri kita. Video kali ini hanya membahas faktor-faktor eksternal, karena kalau semuanya dibahas dalam satu video, jelas durasinya bakal panjang banget sepanjang kenangan yang kita buat. Anjay. Udahlah panjang durasinya, belum dimonetize lagi. Sedih saya kok ceritanya. Langsung saja faktor eksternal. Apa saja kah itu? Yang pertama, stimulus yang lebih intens. Stimulus itu adalah apa saja yang menyentuh alat indera manusia. Seperti yang kita tahu, alat indera itu kan ada 5. Yang menyentuh 5 inilah. Seperti mendengar sesuatu, mencium aroma, dan lain-lain. Stimulus yang lebih intens itu adalah sesuatu yang menyentuh alat indera kita lebih kuat. Contohnya seperti suara yang lebih terang, suara yang lebih keras, dan cahaya yang lebih terang seperti ini. Akan lebih menarik perhatian kita daripada stimulus yang lebih lemah. Jika kalian sedang berada di ruangan yang gelap, kalian akan lebih memperhatikan lampu yang terang. Makanya kenapa panggung sebuah pertunjukan itu lebih terang daripada kursi penontonnya. Ya karena agar semua orang yang ada dari situ memperhatikan panggung tersebut. Yang kedua, sesuatu yang baru dan tidak biasa akan lebih menarik perhatian kita. Maka kita selalu dibuat penasaran, seperti kita mencari film-film terbaru atau keluaran HP terbaru dengan desain dan spesifikasi yang lebih canggih dari sebelumnya. Nah, yang ketiga, stimulus yang bergerak, seperti benda yang bergerak atau orang yang berjalan, orang bergerak sama aja. Daripada stimulus yang statis atau diam. Saat kita melihat video TikTok, video Instagram, atau medsos lainnya lah, mata kita lebih senang melihat tulisan-tulisan yang bergerak dalam video. Atau ketika kalian melihat podcast enggak? Kalau misalkan ada orang yang berjalan di belakang orang podcast itu, atau di belakang saya nih, kalau misalnya ada orang lewat, pasti fokus kalian itu melihat orang ini, orang yang berjalan itu. Padahal saya lagi ngomong, lagi berbicara. Yang keempat, stimulus yang diulang-ulang atau repetisi. Kayak iklan yang sering kita lihat, itu lebih menarik perhatian daripada iklan yang hanya sekali kita lihat. Dan perulangan ini, repetisi ini, mengandung unsur sugesti, yaitu mempengaruhi pikiran bawah sadar kita. Jadi, kenapa iklan itu sering menampilkan iklan itu? Supaya kita, kalau mau beli barang ini mereknya. Jadi kita udah ingat. Makanya itu dibuat berulang-ulang. Dan repetisi ini nggak hanya dipakai dalam iklan ya. Repetisi juga sering dipakai dalam politik, cara mengajar, dan lain-lain sebagainya. Nah, tips untuk menggunakan faktor eksternal penarik perhatian secara efektif. Yang pertama, gunakan hanya ketika diperlukan. Jangan sampai gunakan faktor eksternal penarik perhatian ini untuk menarik perhatian orang ke sesuatu yang nggak penting. Yang kedua, gunakan untuk menghindari kebosanan. Yang ketiga, gunakan dengan bijaksana. Pastikan kalian gunakan sesuai dengan situasi dan audiens kalian. Jangan sampai audiensnya itu orang tua, tapi kalian pakai bahasa anak muda, kayak tongkrongan. Bisa Anda ditimpuk pakai sendal. Nah, kalian bisa juga menarik perhatian dengan cerita, seperti kisah sang pembicara legendaris. Dahulu kala hiduplah seorang pembicara legendaris bernama Aji. Aji ini terkenal dengan kemampuannya untuk menarik perhatian audiensnya dengan cerita-cerita yang lebih memikat, gitu. Suatu hari, Aji diundang untuk berbicara di depan sekelompok besar orang yang skeptis dan susah diajak fokus. Aji memulai ceritanya dengan suara yang pelan dan tenang, menceritakan kisah-kisah tentang seorang anak laki-laki yang tersesat dalam hutan. Anak laki-laki itu ketakutan dan sendirian. Tetapi dia tidak pernah menyerah, dia terus berjalan mengikuti suara air, sampai dia akhirnya itu dapat menemukan jalan keluar dari hutan. Perlahan-lahan audiensnya mulai tertarik dengan cerita Aji. Mereka membungkuk ke depan, ingin tahu apakah yang terjadi selanjutnya. Aji menggunakan bahasa yang deskriptif dan suara yang penuh emosi untuk menghidupkan ceritanya tadi. Dia juga membuat audiensnya merasa seolah-olah mereka itu ada di sana bersama anak laki-laki itu dalam perjalanannya. Ketika Aji akhirnya menyelesaikan ceritanya, audiensnya itu semua terdiam. Mereka terpesona oleh kekuatan ceritanya. Aji telah berhasil menarik perhatian mereka dan mendapatkan kepercayaan mereka.
dia kemudian dapat menyampaikan pesannya dengan mudah dan efektif. Nah, cerita adalah alat yang ampuh untuk menarik perhatian dan mempengaruhi orang lain. Gunakan bahasa yang deskriptif dan suara yang penuh emosi untuk menghidupkan cerita kalian. Buatlah audiens buatlah audiens kalian merasa seolah-olah mereka itu ada di sana bersama Anda dalam cerita. Gunakan cerita untuk menyampaikan pesan kalian dengan cara yang mudah diingat dan mudah dipahami. Untuk cerita yang menarik, pilihlah cerita yang relevan dengan audiens kalian. Ceritakan dengan penuh semangat dan antusias. Jangan lupa gunakan bahasa tubuh yang ekspresi dan wajah yang menarik. Dan yang paling penting adalah berlatihlah untuk menceritakan cerita kalian sebelum kalian itu tampil. Oke, videonya sampai di sini aja. Like kalau kalian suka, dislike kalau nggak kalian suka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, matiin dong. Apa pula cuma sendiri?